Halo sahabat-sahabat semuanya, selamat datang di Zainal Arif Channel. LTMPT merilis info terbaru tentang pengumuman KIP kuliah. Seperti ini infonya. Yang pertama, siswa harus melakukan permanen data akun di portal LTMPT sebelum mendaftar KIP kuliah. Jadi harus melakukan registrasi akun di portal LTMPT sampai simpan permanen itu. Kemudian yang kedua, pendaftaran KIP kuliah untuk UTBK SBMPTN hanya dilakukan di Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau Puslapdik sebagai pengelola KIP kuliah. Yang ketiga, siswa peserta KIP kuliah dapat segera melakukan finalisasi pendaftaran UTBK SBMPTN tanpa harus menunggu pendaftaran KIP kuliah di Puslapdik. Nah, poin ketiga inilah nanti yang akan kita bahas. Sedangkan yang keempat, segala bentuk pertanyaan seputar informasi dan kebijakan KIP kuliah dapat menghubungi Puslapdik melalui laman yang tertera di pengumuman tersebut. Baik, sahabat-sahabatku semuanya, dari informasi yang ketiga itu, mungkin kalian masih kebingungan dan bertanya-tanya, mana yang lebih dulu kita selesaikan? Pendaftaran UTBK SBMPTN di web LTMPT dulu atau menyelesaikan KIP kuliah dengan memilih jalur seleksi UTBK SBMPTN. Nah, untuk menjawab hal ini, saya akan paparkan analisis berdasarkan pemahaman dan logika saya, ditambah dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya, sambil kita menunggu info resmi lebih lanjut dari Puslapdik. Sahabat-sahabatku semuanya, peserta UTBK yang mengajukan KIP kuliah perlu diidentifikasi oleh sistem untuk membedakan dengan peserta yang tidak mengajukan KIP kuliah. Karena hal ini akan berhubungan dengan pembiayaan atau pembayaran UTBK, dan yang kedua tentang usulan bantuan biaya kuliah dan biaya hidup nanti jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Tentang pembebasan biaya UTBK bagi peserta KIP kuliah, kita mengacu pada pedoman KIP kuliah dari Puslapdik, lembaga yang mengelola KIP kuliah tadi. Saya ingatkan lagi bahwa dari pedoman itu kita dapatkan informasi bahwa hanya peserta KIP kuliah yang terdaftar di DTKS yang dibebaskan dari biaya pendaftaran UTBK. Nah, untuk peserta KIP kuliah yang sudah terdaftar di DTKS ini, agar bisa terbebas dari biaya UTBK, maka sistem perlu mengidentifikasi atau melakukan sinkronisasi untuk membedakan dengan peserta yang lainnya. Lalu, bagaimana caranya? Sahabat-sahabatku semuanya, kita ingat-ingat lagi waktu pendaftaran SNMPTN dulu, di mana terjadi kebingungan peserta KIP kuliah yang mana pada saat itu masih terdapat 4 menu. Di antaranya ada menu KIP kuliah. Namun pada perkembangan selanjutnya, akhirnya Puslapdik mengumumkan bahwa sinkronisasi untuk membedakan peserta SNMPTN yang mengajukan KIP kuliah dengan yang tidak akan dilakukan otomatis secara host to host itu. Sekarang kita perhatikan pengumuman KIP kuliah dari LTMPT tadi. Di situ diinformasikan bahwa peserta KIP kuliah dapat segera melakukan finalisasi pendaftaran UTBK SBMPTN tanpa harus menunggu pendaftaran KIP kuliah di Puslapdik. Tentu kita berasumsi bahwa finalisasi pendaftaran UTBK SBMPTN itu berarti kita telah menyelesaikan seluruh alur pendaftaran hingga mencetak kartu peserta UTBK. Baik, untuk mendaftar UTBK SBMPTN, kita mengacu pada informasi sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2021
versi 6 20 Januari 2021. Kita tentu masih ingat bahwa proses pendaftaran UTBK dan SBMPTN tahun ini dilakukan secara bersamaan. Nah, selanjutnya kita cermati langkah yang keempat, yaitu memilih menu pendaftaran UTBK untuk memilih pusat UTBK PTN, jenis ujian, dan sesi ujian untuk mendapatkan slip gaji pembayaran. Ini berarti bahwa seluruh peserta UTBK akan membayar semuanya, termasuk yang mengajukan KIP kuliah dan sudah terdaftar di DTKS. Karena untuk bisa melakukan finalisasi, maka kita harus melewati tahap ini, melalui tahap pembayaran ini. Nah, terkait dengan hal tersebut, jika mengacu pada info LTMPT tadi yang mengatakan bahwa peserta KIP kuliah dapat melakukan finalisasi tanpa harus menunggu pendaftaran KIP kuliah, maka prediksi saya nanti akan ada perubahan alur pendaftaran atau ada kebijakan lain dari LTMPT ataupun dari Puslapdik. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Saya menyarankan beberapa hal kepada sahabatku semuanya. Yang pertama, bagi yang belum registrasi akun LTMPT, segera selesaikan hingga simpan permanen. Batas waktunya hingga 12 Maret 2021 nanti. Yang kedua, segera lengkapi berkas KIP kuliah untuk bisa memilih jalur seleksi. Nah, berkas KIP kuliah itu lengkapi dulu, tapi jangan terburu-buru untuk memilih jalur seleksi kalau nanti sudah aktif untuk seleksi SBMPTN-nya. Yang ketiga, tetap tenang, sabar, kuasai panggung sambil menunggu update informasi terbaru dari Puslapdik maupun LTMPT selanjutnya. Baru setelah itu kita selesaikan seluruh proses pendaftaran UTBK, SBMPTN maupun KIP kuliah. Sahabat-sahabatku semuanya, demikian informasi yang bisa saya sampaikan terkait pengumuman tadi. Semoga bermanfaat, menambah wawasan, dan menjadi berkah untuk kita semuanya. Tetap semangat, tetap optimis, tetap berpikir positif, dan tak lupa berdoa memohon pertolongan pada Sang Maha segala-galanya. Salam hangat untuk sahabat, saya Zainal Arif.